Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari, NPM 18751018, Program Studi Agribisnis, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan metode pembayaran ekspor. Berikut beberapa metode pembayaran ekspor. Yang pertama ada advance payment, artinya cash with order, yaitu pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua, letter of credit, artinya jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga, open account, artinya barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang keempat, consignment atau konsinyasi, artinya pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu metode pembayaran ekspor, yaitu LC, Letter of Credit. Tujuan LC. Tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual, sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Fungsi LC yang pertama merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Dan yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk yang pertama surat atau mail LC, yang kedua telex atau cable LC, dan yang ketiga SWIFT atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Metode pembayaran LC memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya yaitu yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Dan yang kelima adalah dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Selanjutnya, kelemahan menggunakan metode LC. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Dan yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Selanjutnya, pembukaan LC. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit yaitu nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary, jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC, jenis LC apakah atau reversible, irreversible, atau transferable, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi,
Atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit. Syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, SIF, dan sebagainya. Perincian dokumen-dokumen yang diminta jika ada. Nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Pengapalan sebagian-sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. Tanggal pengapalan terakhir atau late shipment. Tanggal jatuh tempo LC atau expiry date. Jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex atau kabel atau SWIFT? Dan yang terakhir, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Yang pertama ada pihak yang terlibat langsung, yaitu pembeli atau importir, penjual atau eksportir, bank pembuka atau penerbit LC, bank penerus LC, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC, bank pembayar, bank yang menegosiasi, dan bank yang diminta mengganti pembayaran atau mereimburse. Yang kedua, pihak-pihak yang tidak terlibat langsung, yaitu perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan, bea dan cukai atau pabean, perusahaan asuransi, badan-badan pemeriksa, dan badan-badan penelitian lainnya. Tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Kriteria-kriteria pokoknya yaitu: yang pertama, authentic LC. Di dalam authentic LC, bila LC dibuka dengan surat, periksa apakah tanda tangan pejabat dalam LC tersebut telah cocok dengan spesimen yang masih berlaku yang diterima dari opening bank. Bila LC dibuka dengan telex atau kawat, periksa angka tesnya apakah betul atau tidak. Dan bila LC dibuka dengan SWIFT, apakah ada pertanyaan AUTH oke? Yang kedua, applicant. Di dalamnya apakah nama dan alamat lengkap importir telah dicantumkan dengan benar? Yang ketiga, issuing bank. Apakah alamat dan nama issuing bank telah tercantum dengan benar? Yang keempat, date of issue. Apakah tercantum secara lengkap tanggal, bulan, dan tahun penerbitan LC? Yang kelima, date and place of expiry. Di dalamnya, apakah jatuh tempo LC telah dicantumkan tanggal, bulan, dan tahunnya secara lengkap? Apakah telah dicantumkan pula nama kota atau negara di mana LC bersangkutan? Dan bila jatuh temponya pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja pertama berikutnya. Yang keenam, transferable credit. Apakah ditransfer kepada beneficiary kedua, disebutkan secara jelas diperkenankan atau tidak diperkenankan? Yang ketujuh, confirmation. Di dalam confirmation, apakah saat LC kepada beneficiary diperlakukan adanya tambahan konfirmasi atau tidak? Apakah dalam LC tersebut adakah tercantum atau tidak? Yang kedelapan, amount. Di dalam amount, apakah angka dan huruf dicantumkan, kode mata uangnya dicantumkan, dan toleransi amount 10% tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah yang tercantum dalam LC. Yang kesembilan ada availability.
Apakah LC telah menunjukkan bank yang dikuasakan untuk membayar atau mengaksep wesel atau untuk menegosiasi, kecuali jika LC memperkenankan negosiasi dokumen oleh setiap bank. Apakah LC menyebutkan secara jelas berlakunya by check payment, by deferred payment, by acceptance, dan by negotiation? Yang ke-10, draft. Di dalam draft ditarik atas permohonan kredit atau applicant, pembuka kredit atau opening bank, atau bank pembayar yang ditunjuk atau paying bank. Bila draft ditarik pada applicant, maka draft tersebut akan dianggap sebagai dokumen tambahan. Yang ke-11, partial statement dan trend statement. Yang ke-12, insurance. Apakah ditutup oleh applicant atau beneficiary? Yang ke-13, transport details, port of loading, port of destination, dan late shipment date, apakah telah dicantumkan? Yang ke-14, description of goods, dibuat secara jelas dan ringkas, tidak berlebihan. Yang ke-15, trade terms, apakah telah memuat syarat penyerahan barang, misalnya CIF, CVR, dan FOB. Yang terakhir, presentation period. Beberapa hari setelah tanggal pengapalan atau bill of lading, dokumen-dokumen tersebut harus dipresentasikan ke bank. Apakah LC tidak menetapkan jangka waktu, maka menurut pasal 43A, UCP dengan sendirinya berlaku 21 hari. Selanjutnya, dokumen utama dalam LC. Yang pertama, draft. Yang kedua, commercial invoice. Yang ketiga, bill of lading. Yang keempat, packing list. Dan yang kelima, polisi asuransi. Berikut adalah contoh dokumen dalam LC. Yang pertama ada bill of exchange atau draft. Yang kedua, ada commercial invoice. Yang ketiga, ada bill of lading. Dan yang keempat, ada packing list. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.